Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sharing Quran Media. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar. Penting bagi kita untuk memperbaiki, bahkan wajib untuk kita untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, karena bukan saja Al-Fatihah itu sebagai surah di dalam Al-Quran, akan tetapi sebagai rukun di dalam sholat. Baik, kita langsung saja. Saya akan membacakan dulu versi fullnya, baru kita akan membahas ayat per ayat dari surah Al-Fatihah. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Astagfirullahal azim. Baik, kita akan membahas sekarang ayat per ayat dalam surah Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kita perhatikan dalam membaca membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah kita memperhatikan mad tabi'inya. Kita harus membacanya dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim, dua harakat. Selanjutnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, pada ayat ini yang sering terjadi kesalahan adalah di huruf lamnya, pada awal ayat ini alham. Itu sering terjadi kasus kita membaca dengan qalqalah, yaitu alham. Itu salah. Kita harus membaca tanpa qalqalah, karena huruf qalqalah itu ada 5 yang sering kita singkat dengan baju di toko: ba, ja, da, to, dan kof. Jadinya kita harus membacanya tanpa qalqalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang selanjutnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Sama dengan membaca bismillah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus memperhatikan pada ayat ini, kita harus memperhatikan adalah mad tabi'inya. Kita harus membaca dua harakat. Selanjutnya adalah Maliki Yawmiddin. Yang sering terjadi kesalahan di sini adalah ketika imam atau ketika kita terburu-buru dalam membacanya, seolah-olah kita membaca huruf ka-nya itu sukun. Maliki Yawmiddin, itu salah. Yang benar adalah Maliki Yawmiddin. Kita harus memperhatikan huruf atau harokat kasroh pada huruf ka-nya. Selanjutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada
pada ayat ini yang harus kita perhatikan adalah tasydidnya pada huruf ya. Iyyaka. Itu sering kita terjadi kesalahan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita tidak mentasydidkannya. Jumlah tasydid dalam surah Al-Fatihah adalah 14 menurut hitungan para ulama. Itu ada 14 tasydid. Bacaan yang benar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan adalah di huruf H-nya. Huruf H adalah huruf yang paling lemah di antara huruf hijaiyah di antara huruf Al-Qur'an. Itu keluarnya di kerongkongan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, selanjutnya adalah ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada ayat terakhir ini yang saya perhatikan atau yang sama-sama kita ketahui, kesalahan yang sering dilakukan oleh kita semua adalah di huruf ghoinnya. Huruf ghoin itu berbeda dengan huruf G di dalam bahasa Indonesia, itu berbeda. Kita membaca huruf ghoin itu adalah go dari di sini sama huruf go. Nah, yang selanjutnya adalah huruf dod. Itu tidak hanya di kalangan kita di masyarakat Indonesia, tapi di kalangan masyarakat Arab juga terjadi banyak kesalahan pada penyebutan huruf dod. Yang selanjutnya adalah di harokat panjangnya. Itu ada hukum bacaan mad lazim kalimi mudzakkal. Itu yang dibaca panjangnya adalah 6 harokat. Waladdallin. Yang terakhir adalah tasydid di akhirnya. Waladdallin. Itu sering kita baca dengan waladdallin. Itu enggak ada tasydidnya. Jadi kita harus memperhatikan tasydid di akhirnya. Waladdallin. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Kita akan bertemu di pembahasan-pembahasan berikutnya, tentunya di channel Sharing Quran Media. Jangan lupa saksikan terus dan dukung channel ini dengan cara klik like, share, comment, and subscribe video ini supaya channel ini terus berkembang dan menebarkan kebaikan pada kita semua. Baik, saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.